Rasul pernah sengaja terlambat supaya dagangan saudaranya lebih laku. Dan Rasul pernah meninggikan sedikit harga supaya dagang saudaranya lebih laku. Memang ukhuwah yang terjalin sekali, saling memikirkan, saling melakukan barang. Coba. Jadi andaikan memang kebersamaan ini terjadi, apalagi dalam bentuk jaringan tadi, jaringan saudagar Muhammadiyah, jaringan daipreneur, ada networknya. Maaf, yang menguasai ekonomi Indonesia ini minoritas. Itu kata kuncinya apa? Network, ya kan? Ada grup, maaf, misalnya grup Lipo, grup Sinma, mereka punya grup. Mereka sedikit tapi punya grup, punya kekuatan. Kita banyak tapi tidak punya jaringan, tidak punya grup. Susah sekali menyatukan. Ada apa ini? Jadi sebenarnya kalau keimanan itu bagus, ibadah itu bagus, pemahaman kami itu bagus, dan kita masuk kepada porsi besar yaitu bisnis, sudah jelas janji Allah itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, pasti terbaik. Kalau orang buka safikshophalalmart.com, hanya orang akses buka aja. Lalu ketika dia share dia nggak dapat apa-apa. Nah, makanya yang penting teman-teman mahasiswa bisnis aja, saya bilang. Kan nggak perlu di HNI modalnya kecil, bisa gabung 10.000, bisa 30K, 30.000. Bedanya dapat kartu apa nggak dapat buku gitu. Nah saya senang juga ketika kita kembali ke herbal tadi. Kenapa jadi ibadah? Itu di pabrik Purbalingga itu ada satu herbal namanya Extra Food. Itu yang kerja nggak boleh putus wudhunya tuh. Termasuk yang membuat minyak herba sinergi itu. Orang kenalnya di masyarakat minyak but kan. Kayak anak saya itu udah sunat rasulnya pakai minyak herba. Itu made in Indonesia banget, orang Indonesia dan pribumi, dan insya Allah orang soleh. Nah bahkan teman-teman yang di sana yang ada yang kerja di parlemen gitu, jadi wakil rakyat, itu saya dengar gajinya nggak diambil. Karena dari bisnisnya dia sudah punya passive income. Karena seharusnya begitu jadi wakil rakyat. Nah ternyata pabrik di Purbalingga itu mempekerjakan ribuan orang. Baru satu item produk loh Ustaz. Belum herbal yang lain. Di HNI itu ada 69. Rasul punya sahabat 10 orang, 9-nya sangat kaya, yang satu kaya. Nah, nggak ada yang miskin. Berarti kalau kita miskin kita tuh nyontoh siapa gitu. Artinya ini tadi ibadah bisnis itu ada ibadah. Berarti kita jalanin sunnah juga kan? Nah, jadi tadi gimana caranya kita bisa jalanin sunnah? Contohnya sudah banyak kan? Rasul, sahabat-sahabat tadi. Kalau kita bisa jalan itu berarti kita juga menjalankan sunnah. Terus tadi Buya bilang bisnis itu adalah nambah ilmu dan pengalaman. Wah, berarti sambil kita bisnis kita nambah pahala untuk di bidang belajar. Kan belajarlah terus kan tanpa henti sampai kita tak mulai kapan dapat ilmu barunya. Betul. Nah, selanjutnya yang tahun tadi, gimana kita bisa bisnis itu bisa bekerja sama, bisnis itu saling membutuhkan, kita saling beli gitu kan, supaya apa? Memajukan usaha saudara kita. Dan terakhirnya adalah bagaimana bisnis itu bisa menjalin persaudaraan. Masya Allah. Berarti sebenarnya kalau umat Islam nih bisnisnya itu profesional, sesuai dengan sunnah, pahala dapat, rezeki dapat, saudara dapat, masya Allah, masuk surga lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Alhamdulillah, sahabat Ngobis. Ya, kita bisa ngumpul lagi ya sini ngobrol-ngobrol bisnis di hari Selasa ini. Kali ini kita hadir bersama Dr. Yudi Irwan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dokter dan Ustadz juga. Oh, Abi. Oh ya, Abi Yudi. Ya. 3 kali berkah. Masya Allah, Allah Akbar. Nah, dan tidak ketinggalan ini narasumber pendampingnya adalah Buya Zulfadli. Nah, adalah owner dari Luxury Gallery. Sekarang dia ada Luxury Frozen. Lalu Mitra Jati. Masya Allah, luar biasa. Ini adalah orang-orang luar biasa yang ada di Pekanbaru ini. Kita kumpulkan semua di Ngobis.
Ya, insya Allah pertemuan kita ini tidak hanya sekedar ngobrol, tapi tentunya juga akan memberi ilmu-ilmu baru untuk kita semua para sahabat ngobis. Dan tentunya kita akan mendapat keberkahan dari ilmu tersebut. Itu yang paling penting ya, insya Allah. Ya, untuk mengingat kembali bahwa ngobis ini sebenarnya adalah gimana kita coba sharing-sharing tentang ilmu-ilmu dalam berbisnis. Ya, mungkin bagaimana sejarahnya, bagaimana kita menjalani bisnis, suka dukanya gitu kan. Dan itu mungkin akan menjadi pelajaran bagi kita-kita yang mungkin punya masalah yang sama dengan dalam menghadapi bisnis kita, sahabat-sahabat ngobis saat ini. Nah, selanjutnya kita mungkin mulai perkenalan dulu kali ya. Mungkin ada rasanya kayak nggak udah kenal semua. Saya nggak perlu kenalin lagi. Tapi perlu lah ya di sini ya. Topiknya herbal sekarang nih. Oh, kali ini Ustaz Yudi. Masya Allah. Jadi kali ini kita bicara tentang herbal, kita panggil langsung ahlinya gitu kan. Masya Allah. Semoga ngobis kali ini bisa lebih seru lagi lah. Para pemain herbal, wah pasti udah kenal sama Abi Yudi kan. Nah, tinggal kita gali lagi gimana caranya untuk memulai bisnis herbal gitu ya. Oke, kita mulai dari Abi Yudi dulu ya. Kita minta speech lah. Mungkin mulai dari perkenalan dulu. Kenalin Abi, aktivitasnya apa, terus kalian mungkin kalau ada kisah-kisah hidupnya boleh ditampilin dulu. Ya. Nanti setelah itu baru kita bicara tentang bagaimana memulai bisnis tentang herbal. Mungkin pada Abi kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah sore ini kita masih diberikan nikmat umur. Sudah berapa hari kita di bulan Rajab ini, dan kita berharap semoga rangkaian aktivitas kita dari pagi tadi dan dimanapun kita berada, semoga ini menjadi ibadah, termasuk melakukan aktivitas bisnis tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang pebisnis, dan kita sudah sering mendengar ayat li'ila fi Quraisy. Jadi di lingkungan orang-orang Quraisy yang memang sudah punya budaya berbisnis. Nah, dalam Al-Quran kita mengenal tijaroh. Jadi perniagaan itu disebut dengan tijaroh. Nah, cuman memang tentu perlu ada niat yang baik dalam berbisnis. Ya, innamal a'malu binniyat. Jadi karena dia adalah ibadah. Kemarin saya ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman ya, ketika ada yang mengantar barang, mengantar surat, dokumen ya, atau disebut dengan kurir. Ketika dia mendistribusikan produk tersebut sampai di tangan konsumen, apalagi sekarang kan di e-commerce ya, maka ada perusahaan-perusahaan yang membuat MOU dengan beberapa marketplace itu. Nah, teman-teman kurir itu letih dia, lelah dia. Tapi dia kalau berniat ibadah, sebagaimana juga firman Allah, ya, i'malu fasairallahi wa rasul wal mu'min. Maka dia akan enjoy dalam aktivitas itu. Nah, begitulah kita menikmati bisnis itu karena dia bernilai ibadah. Ini dulu yang menjadi hal fundamental untuk membangun sebuah usaha. Nah, saya mungkin masih jauh dari nilai-nilai itu, tapi bertemu dengan jaringan saudagar Muhammadiyah, ada edukasi tentunya, ada teman-teman di jaringan Daipreneur, itu juga memberikan pelajaran berharga buat kita. Nah, saya sendiri mengajar biasanya di kampus, namun saya berharap juga bukan hanya teori sebagai dosen, tapi dari teori ke praktek, sehingga ada ruhnya ketika kita mengajar mata kuliah entrepreneur. Nah, awalnya memang membangun UKM, sampai sekarang juga masih UKM, dan saya benar-benar mencintai UKM ini.
Jadi saya berniat walaupun nanti bisnisnya bisa berkembang, tapi pengenalan ke orang ya tetap pelaku UKM gitu. Jadi UKM ini kan di krisis tahun 97 tetap bisa bertahan gitu. Dan mungkin sudah banyak ribuan UKM, mungkin jutaan ya, yang tetap bertahan hingga hari ini. Nah, alhamdulillah memang awalnya adalah membangun satu UKM dengan brand Warung Sehat Atia. Nama anak yang paling tua. Kita berjualan madu lebah ya. Kita berjualan herbal waktu itu, Habatus Sauda, dan kemudian berganti nama saja. Kalau sekarang mungkin lebih banyak ke platformnya adalah ke online, maka saya membuat namanya Syafiq Shop Halal Mart gitu. Dengan core usahanya adalah herbal, kemudian sekarang ke pakaian muslim, fashion gitu. Nah, ketika kita berbicara tentang ya peluang herbal ya di saat pandemi ini, saya rasa bukan hanya di saat pandemi, apalagi pandemi. Karena ini juga berangkat dari kebenaran sunnah itu sendiri kan. Al-habatus sauda min kulli da'in ila sam. Jadi ini bukan mau jualan obat, tapi tak ada yang disabdakan Nabi itu tidak bermanfaat sampai akhir zaman nanti. Nah, sehingga orang mulai kesadaran kembali ke alam, back to nature. Namanya kembali ke alam. Jadi Habatus Sauda, kemudian tadi 15 tahun usaha madu lebah, kemudian jahe merah. Karena begini Ustaz, kalau di saat pandemi ini kita konsul ke dokter, ke rumah sakit, orang jadi khawatir kan dengan COVID ini. Mendingan ya saya di rumah aja deh, apa yang bisa saya kelola sendiri untuk imun saya. Nah, jadi saya lihat berjamuran juga tuh teman-teman yang jualan yang ada dalam Quran, sanjabila. Tapi bukan spesifik itu jahe merah, tapi itu jahe secara umum. Jadi kalau di Jalan Delima itu kita lihat pelaku usaha untuk minuman kesehatan herbal itu, contohnya ya jahe merah. Ya itu jadi satu tempat yang mensiarkan jahe ini, walaupun kiri kanannya depannya sama-sama jual produk yang sama gitu, tapi tidak jadi masalah, sehingga orang jadi tahu. Seperti dulu di Samratulangi ya, Pekanbaru, kalau mau beli goreng ya ke Samratulangi gitu. Nah sekarang kalau mau cari jahe ya ke Jalan Delima gitu. Nah, walaupun ada istilah orang lama orang baru gitu ya, yang penting mereka diminum sehingga orang dapat manfaatnya, tahu rasanya. Jadi kesadaran inilah yang saya rasa sebuah peluang, opportunity, karena orang sudah mulai sadar ya. Kalau di kimia mungkin ada efek sampingnya, di herbal mungkin juga, tapi dia kan disebut dengan makanan obat. Ya, jadi kalau kita minum susu kambing itu kan sebenarnya kita lagi minum yang itu adalah makanan kesehatan, bagus nutrisinya untuk kalsium, sekaligus dia jadi obat. Nah, karena memang cocok buat pH tubuh kita gitu. Nah, jadi kesadaran ini muncul sehingga orang banyak juga yang beralih kepada dari kimiawi, senyawa kimia kepada herbal ini. Kita tidak mau memunculkan namanya dikotomi. Semuanya punya manfaat sama-sama gitu. Nah, tapi kita memang merasakan manfaatnya yang luar biasa, dan kombinasinya kan bekam misalnya. Nah, saya sebelum ke sini teman-teman ngobis dimanapun berada, saya bekam dulu gitu. Nah, saya merasakan, apalagi saya lihat ada minuman jadi herbal juga, ada zaitun, kan ada dalam Quran semua, watini wa zaitun. Lalu ada Habatus Sauda yang kita ceritakan, ada yang lainnya. Nah, enak sekali, habis hijamah, habis bekam, lalu disuguhkan dengan minuman herbal ini. Nah, dan saya maaf, olahraganya kan memang olahraga ekstrim ya. Saya atlet horseback archery, jadi memanah di atas kuda. Saya di bawah pordasi, ikut sering kejuaraan. Saya sebelum tanding tuh memang minum kopi herbal, karena usianya sudah 45 ya, Mei besok 45 tahun. Sementara yang lain-lainnya, atlet yang lain itu kan usianya ada yang 19. Cuman kita bilang kalau lagi kejuaraan nggak boleh sebut-sebut umur ya, saya bilang nggak, rahasia gitu. Nah, rahasianya sebenarnya pada makanan herbal. Semangatnya muda, apalagi Ustadz Zulfadli kan jauh lebih senior dari kita. Jadi kesadaran
masyarakat ini terus tumbuh, maka industri-industri herbal itu juga semakin tumbuh. Walaupun awalnya orang bilang ini bisnis recehan, ya. Dulu saya jadi ingat ya almarhum teman kita di Pak Eka ya, di Islamic apa namanya IBF dulu ya, Business Forum dulu ya. Iya, iya Indonesia Islamic Business Forum. Saya dulu memandang remeh kan bisnis beliau dengan brand Kaona. Jualannya herbal tadi. Wah, jangan main-main beliau bilang almarhum. Ini dahsyat, memang dahsyat dia. Ya, terbukti sampai sekarang dia bertahan gitu. Nah, kalau saya sendiri mungkin hanya menjalankan sistem dari HNI. Jadi kalau teman-teman tahu Herbal Network Internasional yang dulunya HPAI melebur ke HNI, itu kan punya 2 dewan syariah dosen saya. Lalu dia tarik saya bukan jadi dewan syariah, cuman bantulah siar Herbal Network ini. Jadi ada Dr. Mawardi Saleh, lalu ada Dr. Oni Saroni yang paham di fikih muamalah. Nah ini juga lebih kurang 4 juta orang di Indonesia yang bergabung di sini, mulai odol herbalnya. Jadi kebayang kita itu herbal itu hanya untuk dimakan. Ternyata juga buat untuk sabun, odol, sampo, ya, propolis kan turunannya banyak sekali. Nah, alhamdulillah ternyata kata orang ini bisnis receh, masya Allah, tabarakallah. Itu memang peluangnya saya lihat HNI itu bukan startup ya, tapi menuju scale up. Jadi dia itu sudah naik. Karena para leader yang di atas itu saya lihat, karena dia ini kan network ya, jaringan, itu dapat 3% omset internasional. Jadi kalau omsetnya itu di angka ratusan miliar, bukan saya, teman-teman itu, ya, itu dia dapat 3% royaltinya. Walaupun awal masuk dia bergabung itu 10.000 bisa, 30.000 bisa. Cuma dari 10.000 ini, bayangin tuh, pelaku UKM punya website sendiri atas nama pribadi. Teman-teman punya 3 aplikasi. Teman-teman punya marketplace, bukan mengkapitalisasi. Kan ada orang ini punya produk saya, lalu kalau ada orang produk yang lain, udah nggak usah masuk-masuk ke marketplace saya. Kalau di HNI, ya, ini saya hanya edukasi ya, bukan mempromosikan. Kalaupun sekaligus ya nggak apa-apa. Jadi di hni.id itu sekarang buat namanya Halal Mall. Kan kita mesti paham kenapa Thailand, kenapa Malaysia menjadi Islamic tourism. Jadi wisata syariah yang tinggi itu di Asia. Indonesia kenapa belum berani? Thailand kan bukan mayoritas muslimnya, tapi dia mengklaim Islamic tourism. Berani ya? Berani, sehingga orang banyak datang ke sana. Dengar waktu acara dibagi dulu. Ya, jadi dia jualan Islamic food, Islamic fashion, mungkin Islamic finance. Ya, nah, jadi halal mall itu memang untuk salah satunya tujuannya ya bagian daripada Islamic tourism. Jadi orang datang ke mall dijamin apa yang dia makan dan seterusnya. Nah ini jadi marketplace. Apa itu? Ustaz Zulfadli ada Jati Mebel. Silahkan ajukan ke HNI yang awalnya herbal loh. Tapi dia buka marketplace sendiri sehingga UKM-UKM yang bergabung di situ izin Allah bisa menjual barangnya. Sahabat saya Pak Haji Muklis punya konveksi pakaian seragam misalnya. Dia daftarkan ke HNI karena dia sudah jadi member HNI, dapat kartu diskon. Lalu dia daftarkan, kalau disetujui berarti 4 juta orang bisa melihat di marketplace itu. Nah, itu usaha yang baik. Karena berangkat kata Dewan Syariah tadi, karena ibadah bisnis itu. Nah, tidak mengkapitalisasi untuk kita sendiri. Ya, dan alhamdulillah semuanya sudah tahu kan minyak bud-bud misalnya kan. Itu kan minyak herbal. Sekarang namanya minyak herbal sinergi. Kan kita bicara herbal tadi kan. Nah, saya melihat yang fokus di herbal dan bertahan sekarang sampai mau di scale up itu HNI yang kuat. Walaupun ada beberapa perusahaan herbal network yang lainnya juga kuat. Cuman yang ini menurut saya analisanya ya sebagai seorang akademisi, walaupun herbal menurut kita bisnis recehan, tapi masya Allah, tabarakallah. Iya, jadi dia punya platform, punya marketplace,
Ini di handphone saya ini, kebetulan kita udah distributor. Jadi kalau ada orang transaksi dan orang itu begitu Ustadz tadi menjadi member, daftarkan emailnya, begitu saya input di handphone, bukan web ya, aplikasi. Jadi emak-emak yang nggak paham teknologi pun menggunakan aplikasi HASIS namanya, integrate system itu. Ketika ada orang mau pesan nama dia gitu, odol herbal, dia tinggal masukkan kemari, lalu dia kirim lewat WA, lalu di email lagi dari pusat notifikasi. Hanya jualan odol gitu. Ini menurut saya keren sekali. Karena kalau mikirin bisnis yang kita buat aplikasi berapa juta, buat program keuangannya berapa juta. Nah itulah contohnya kalau kita memang ingin memajukan herbal ini dengan niat bernilai ibadah, banyaklah kemudahan yang nanti Allah berikan gitu. Nah ini membuka peluang saya rasa untuk teman-teman ya yang mau mensiarkan ya bisnis herbal ataupun produk halal ini. Demikian. Wah, luar biasa sekali ya. Biasa di luar ya. Kita bisa di luar ya. Orang jualan Allah Akbar. Jadi apa namanya, perkembangan bisnis herbal ini semakin pandemi malah semakin booming sepertinya ya. Ya, jadi tambahan sedikit, repeat ordernya tinggi. Mungkin bisa ditanya ke Ustadz Zul, Herbal Coffee ini gimana repeat ordernya? Saya yakin tinggi, analisa saya tinggi. Repeat order untuk produk kopi Sevel tinggi nggak? Tinggi. Untuk Abah Sauda tinggi. Untuk Rosella itu kan kalau orang tahu bisa dicampur dengan susu kambing, tinggi. Jadi tingginya repeat order ini kan menunjukkan memang bagus gitu penjualan herbal. Masya Allah. Jadi kayaknya nggak ada salahnya kita yang mungkin sudah eksis di bisnis yang lain juga ikut join mengembangkan bisnis herbal ini gitu. Alhamdulillah. Ini saking semangatnya yang habis minum herbal. Allah, makin booster ya. Jadi Masya Allah, apotik-apotik mungkin di kota kita ini, mungkin di luar kota kita, coba nanti diperhatikan, Adinda perhatikan. Hampir setiap apotik itu ada ini, jualan herbal. Ya. Hampir. Dan Alhamdulillah juga, dokter itu ngasih resep tuh Bu ya. Jadi kalau ada orang HB-nya rendah, dokter juga rekomendasikan sari kurma. Jadi buah kurma yang orang nggak mau blender, berarti pilihlah ke HNI atau kemana yang ada sari kurma gitu. Jadi udah jadi resep dokter juga. Nah, jadi di apotik ada, di dokter juga sudah menyarankan untuk konsumsi herbal itu. Masya Allah, luar biasa. Jadi mungkin tadi ada yang saya lupa sampaikan bahwa Dr. Yudi Irwan ini dikenal dengan nama Abi Yudi. Jadi beliau ini adalah ustadz juga. Jadwalnya saya yakin juga online offline itu ada ya selama pandemi. Dan beliau juga adalah pengajar ya, sebagai dosen. Nah, dan beliau juga bergabung di jaringan Saudagar Muhammadiyah dan Dai Trainer juga. Masya Allah, pokoknya lengkap semua deh. Akademisi juga, bisnismen juga, terus ya insya Allah juga nanti akan memunculkan entrepreneur baru ya. Bisnismen, pelaku UKM. Masya Allah, sangat luar biasa. Nah tadi dari yang Abi Yudi sampaikan tadi ada satu hal, beberapa hal lah yang saya note. Pertama nih, kita bicara mulai bisnis ya. Yang penting itu niat dulu. Ya, niat tuh harus baik, ya kan? Terus bisnis itu harus menjadi ibadah nih. Nah, sekarang gimana nih tanggapan Buya? Ya, bagaimana cara kita mulai bisnis itu seperti apa? Mungkin dari Buya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Memang luar biasa sekali dari Abi Yudi. Beliau di samping memang pebisnis, seorang dosen ekonomi Islam, juga entrepreneur. Jadi saya tidak tahu mau ngomong apa juga ini. Ya, iya. Tapi baiklah, saya akan mengambil pembicaraan pertama tadi bahwasanya memang bisnis itu ibadah. Memang kata kuncinya di sana. Sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Ustadz Yudi tadi, wa qul i'malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu mu'minun. Bekerja kalian. Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasul akan melihat, dan orang beriman akan melihat. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kamu salat,
punya energi, lalu bertebaranlah di muka bumi cari karunia Allah. Ingat Allah banyak-banyak, kamu pasti sukses. Ya kan? Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Berarti memang target utama kita adalah akhirat, tapi sarananya adalah dunia. Jadi dua-duanya memang maksimal ini. Dan memang kalau ingin mencari dunia yang maksimal itu di porsi besar. Kenapa? Karena 10 pintu rezeki itu 9-nya kan dunia usaha, dunia bisnis, yang lainnya 1. Jadi sangat aneh sekali kalau ada orang yang ingin sukses dalam ekonomi lalu cari yang 1. Nah, inilah salah satu kendala umat Islam di Indonesia. 87% cari yang 1, sementara minoritas cari yang 9. Makanya wajar mereka kaya. Kebalik ya. Mubazir katanya. Jadi mereka manfaatkan. Jadi ini yang harus kita rubah. Mindset. Jadi kalau kita ingin cari yang banyak itu carilah porsi besar. Porsi besar. Dan kata kuncinya memang ibadah. Kalau ibadah ini kan makin sungguh, makin rajin kan makin mulia. Ya kan, orang yang punya dosa besar, dosanya itu tidak bisa terhapuskan dengan salat, puasa dan haji, bisa dihapuskan dengan pahala bekerja keras. Orang yang memang bekerja itkan, pergi di pagi hari lalu pulang di sore hari, letih dia. Keletihannya itu adalah pahala yang menghapuskan dosa-dosanya. Jadi makanya umat Islam itu bekerja keras. Jadi kalau ada yang pemalas sekarang nyentuh siapa? Nah, ya kan, nyentuh siapa? Kok bisa? Salat tepat waktu 5 kali sehari semalam. Salat menyuruh kita taat aturan. Sallu kama raaitumuni usalli. Salat menyuruh kita cerdas dengan bacaan 30 juznya. Salat menyuruh kita kusuk, fokus, konsentrasi, ya kan? Salat menyuruh kita network berjamaah. Jadi kurang apa lagi konsep Islam. Jadi kalau seperti yang dikatakan oleh Dr. Yudi tadi, kalau memang niatnya dalam berbisnis dan bekerja adalah ibadah, maka yang terbaik ekonominya adalah umat Islam. Dan itu pasti adanya. Harusnya. Iya. Kenyataannya kan Rasul 12 tahun magang, 17 tahun sudah usaha sendiri, 25 tahun sudah sangat kaya, sampai 37 tahun menjadi owner, pemberi modal ke banyak saudagar. Lalu diikuti oleh 10 sahabat yang dijamin masuk surga, 9-nya kaya raya, 1 yang kaya. Nah kalau ada yang miskin, lalu contoh siapa? Nah ini persoalannya. Jadi hidup ini memang pilihan terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Jadi konsep Islam itu menyuruh kita menjadi yang terbaik termasuk di dalam berekonomi. Jadi kata kuncinya apa? Niat tadi ibadah. Yang kedua, di dalam perjalanan ibadah itu ilmu kita bertambah, skill kita bertambah, pengalaman kita bertambah. Kita gabung dengan Ustaz Yudi sekarang. Beliau seorang pembina UMKM dan beliau memang seorang pebisnis. Beliau seorang entrepreneur. Gabung juga dengan adik sekarang, orang yang sukses dalam pengiriman, yaitu JNE, Ustadz Mukli dan kawan-kawan yang lain. Coba kita saling berkolaborasi atau memang saling tukar pemikiran. Jadi makanya ilmu itu dapatnya di perjalanan. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang memang berani mengambil sikap. Jadi kalau memang sahabat sukses, kalau memang Rasul sukses, kalau para ulama dulu sukses dalam berbisnis dan berdagang lalu mengembangkan dakwahnya, kenapa kita tidak pede? Ana inda zanni abdi bi, kata Allah. Saya ini tergantung persangkaan hambaku. Jadi pede itu yang utama sekali. Apabila kamu persangka baik, kuberikan kebaikan itu. Apabila hambaku persangka jelek, kuberikan yang jelek itu. Jadi umat Islam yang beriman itu paling pede mencari yang terbaik. Jangan sampai pesimis dia. Nah, bukti pedenya apa? Berani melangkah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum dia sendiri yang memang melangkah untuk melakukan perubahan. Bedanya kita dengan negara maju kan itu, mereka tahu, mereka pikirkan, lalu mereka yakin dan mereka lakukan. Kita kan asik mikir saja ini. Kapan ya? Bagaimana ya? Bagaimana kalau rugi? Oh tidak. Nah bedanya di sana. Jadi betul-betul kesungguhan mengawali perubahan. Jadi mentalitasnya itu betul-betul mentalitas entrepreneur atau mentalitas marketing. Nah, kalau negara-negara maju seperti Singapura itu apa dia punya? Kan tidak ada. Seperti Jepang itu apa yang dia punya? Tidak ada. Cuma kalau dia
minum sesuatu atau makan sesuatu, kalau ini enak, apa yang dia pikirkan? Gimana bikinnya dan gimana jualnya. Kalau kita gimana? Gimana nghabiskannya? Stok banyak-banyak, habis duit, tidak bisa bekerja lagi. Nah, itu bedanya. Consumer mentality menjadi marketer mentality. Nah, itu dapatnya di mana? Dalam kesehariannya dia bertambah ilmu, bertambah skill, bertambah pengalaman. Jadi bekerja dan berbisnis ini adalah menambah skill kita, ilmu kita dan pengalaman kita. Coba baca sejarahnya Pak CT, Pak Khairul Tanjung, sangat miskin, tapi dengan pengalaman hidupnya bertambah ilmunya, bertambah skillnya, ya kan, bertambah pengalamannya, jadi konglomerat. Baca Ibu Nurhati Sebakat yang punya Wardah juga seperti itu. Beliau bekerja dari gaji yang kecil, lalu bertambah ilmunya, bertambah pengalamannya, ya kan? Nah, sehingga apa terjadi sekarang? Waktu saya pergi ke pabrik beliau saja, itu omset beliau per hari udah 10 miliar. Per hari Ustaz, 10 miliar. Waktu itu beliau beli perusahaan lagi 7 hektar. Berarti kalau saya pikir rasa sekarang dengan jumlah yang ada paling tidak 15 miliar satu hari. Nah, coba ibu-ibu yang sederhana bisa 15. Nah, belum lagi Pak Najih. Ya, Pak Najih yang menjadi bos langsung kita dari produk frozen itu. Cuma memang Allah berkehendak lain, beliau dipanggil dalam usia muda setelah ada peristiwa kemarin kan. Nah, sementara beliau luar biasa sekali, itu sangat ditunggu sekali bagaimana kepiyaan beliau dalam bekerja dan berbisnis. Jadi kerja bisnis itu memang di dalam perjalanan ilmu bertambah, skill bertambah, pengalaman bertambah. Lalu yang lebih dahsyat lagi, di dalam Islam bekerja itu ta'awun, wa ta'awanul birri wa taqwa. Jadi memang saling membantu. Saya sekarang, nah, ini produknya Pak Budi nih. Ini produknya Ustadz Legi nih. Ini juga Pak Budi nih. Ini produknya Ustadz Fauzan ini. Jadi semua produk kawan-kawan semua. Saya juga anggota HNI. Jadi kebersamaan kita saling promosi, saling jual, apa yang terjadi? Kalau seorang mukmin untuk bersama itu kuat sekali. Pertama kekuatannya apa? Iman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kalau sudah iman, hati yang bersatu, saling menguatkan, saling membesarkan. Yang kedua apa? Al-musawwah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Sesama manusia saja kita harus saling lita'arafu, saling memahami, ya kan? Saling menolong, saling membutuhkan. Nah, belum lagi karena tahun tadi saling butuh, ya kan? Nah, kalau kita sudah saling butuh, saling jualkan, saling pasarkan. Saya karena sudah punya jaringan pebisnis atau jaringan saudagar itu lebih kurang 200 yang solid. Jadi apapun yang ditaruh di gudang saya itu ambillah jalan dia. Aku tinggal. Nah, tinggal kita ini dipercaya enggak untuk memberikan sesuatu atau memang memberitakan sesuatu. Nah, tambah lagi yang keempat itu memang kita harus memang menjalin persaudaraan. Memang keunggulan Rasul dalam berbisnis di sini. Jadi punya etika dengan saudara. Rasul pernah sengaja terlambat supaya dagangan saudaranya lebih laku. Dan Rasul pernah meninggikan sedikit harga supaya dagang saudaranya lebih laku. Memang ukhuwah yang terjalin sekali, saling memikirkan, saling melakukan barang. Coba. Jadi andaikan memang kebersamaan ini terjadi, apalagi dalam bentuk jaringan tadi, jaringan saudagar Muhammadiyah, jaringan daipreneur, ada networknya. Maaf, yang menguasai ekonomi Indonesia ini minoritas. Itu kata kuncinya apa? Network, ya kan? Ada grup, maaf, misalnya grup Lipo, grup Sima, mereka punya grup. Mereka sedikit tapi punya grup, punya kekuatan. Kita banyak tapi tidak punya jaringan, tidak punya grup. Susah sekali menyatukan. Ada apa ini? Jadi sebenarnya kalau keimanan itu bagus, ibadah itu bagus, pemahaman kami itu bagus, dan kita masuk kepada porsi besar yaitu bisnis, sudah jelas janji Allah itu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, pasti terbaik. Nah, sekarang kita tahu enggak kita dikasih fasilitas terbaik itu termasuk dalam usaha bisnis ini. Kenapa? Karena bisnis kan basis ini. Kita kan punya masa. Yang bikin kaya orang lain itu siapa? Kita yang banyak.
Lalu kenapa kita yang banyak tidak percaya pada saudara kita? Aneh enggak? Rugi banget ya. Saya harus belanja sama Sayudi, Adi harus belanja sama saya juga seperti itu sama kawan-kawan yang lain. Andaikan ini terbentuk, coba apapun yang kita jual pasti dahsyat sekali, betul-betul. Jadi memang bisnis adalah ibadah, bisnis adalah ilmu, skill dan pengalaman. Bisnis ini adalah saling tolong menolong, memikirkan orang lain dan tidak egois. Ternyata bisnisnya adalah persaudaraan. Andaikan itu betul-betul jihad dan ibadah dalam bisnis luar biasa, akan memberikan yang terbaik kepada kita. Saya kira itu sementara. Masya Allah, luar biasa. Banyak ilmu-ilmu baru ya yang kita dapat dari Buya nih ya. Yang paling saya note itu yang Buya bilang Rasul punya sahabat 10 orang, 9-nya sangat kaya, yang satu kaya. Nah, nggak ada yang miskin. Berarti kalau kita miskin kita tuh nyontoh siapa gitu. Artinya ini tadi ibadah bisnis itu ada ibadah. Berarti kita jalanin sunnah juga kan? Nah, jadi tadi gimana caranya kita bisa menjalani sunnah? Contohnya sudah banyak kan, Rasul, sahabat-sahabat tadi. Kalau kita bisa jalan itu berarti kita juga menjalankan sunnah. Terus tadi Buya bilang bisnis itu adalah nambah ilmu dan pengalaman. Wah, berarti sambil kita bisnis kita nambah pahala untuk di bidang belajar. Kan belajarlah terus kan tanpa henti Kalau kita tidak mulai, kapan dapat ilmu barunya? Betul. Nah, selanjutnya yang tahun tadi, gimana kita bisa bisnis itu bisa bekerja sama, bisnis itu saling membutuhkan, kita saling beli gitu kan, supaya apa? Memajukan usaha saudara kita. Dan terakhirnya adalah bagaimana bisnis itu bisa menjalin persaudaraan. Masya Allah. Berarti sebenarnya kalau umat Islam ini bisnisnya itu profesional, sesuai dengan sunnah, pahala dapat, rezeki dapat, saudara dapat, masya Allah, masuk surga lagi. Allahu Akbar. Oke, sekarang kita balik lagi ke Abi Yudi nih. Saya sebenarnya pernah belajar sama Abi Yudi waktu yang kedai di Raja Wali ya, masih Atia ya. Ya, warung sehat. Warung Sehat Atia. Nah, itu saya mau pengen tahu lah bagaimana Abi ini bisa bersentuhan yang tadinya kan ya kita kenalnya adalah dosen gitu kan. Tapi gimana nih kok bisa bersentuhan sama bisnis tuh, gimana sejarahnya? Terus pasti untuk mencapai titik yang sekarang tuh turun naiknya seperti apa, suka duka seperti apa, itu mungkin akan jadi pengalaman buat kita. Tolong bisa di-share ya, Bi? Masya Allah, silakan. Kalau yang begini harus siapkan tisu ini. Mungkin sahabat saya Pak Haji Muklis tahu nih. Kami sama-sama dulu di IBF. Siap, silakan. Jadi ada buku namanya The Power of Kepepet gitu. Nah mungkin ceritanya sama lah apa yang saya alami. Jadi waktu kita sudah menikah dikaruniai istri yang sabar ya. Lalu di rumah itu memang tidak ada yang bisa diolah untuk dimakan. Ini saya bilang ke mahasiswa saya. Jadi mahasiswa itu nggak perlu banyak gaya, yang penting banyak karya. Karena dalam hadis qudsi itu dijelaskan, Innallaha yuhibbul mu'min al-mukhtarif. Jadi Allah tuh mencintai mukmin yang berkarya. Ustaz Zulfadli dengan karyanya. Nah, saya bilang, jadi kalau mau nilai tinggal tulis nilai aja. Tapi di ujung perkuliahan tuh saya akan lihat karyanya, karakternya gitu. Kan ini membangun fundamental juga ya. Nah, jadi ketika kita sudah menikah tidak ada yang bisa kita makan, akhirnya apa yang ada saya jual, sales ya. Nah, kan bisnis ini juga banyak lah variabelnya. Di samping marketing yang Buya sampaikan, sales. Jadi sebenarnya saya terpepet juga gitu, jualan gitu. Apa yang ada saya jual. Ternyata asik juga jualan itu. Dan kita mesti buang dulu rasa malu. Jadi walaupun kita dosen, terus saya kemana-mana kan saya pakai cerita, saya ajak orang untuk konsumsi herbal di HNI. Nah sehingga ya jadi terbiasa aja jualan gitu. Jadi hampir setiap hari jualan. Walaupun kata sukses itu ya mungkin masih jauh sekali. Artinya kita ini terus belajar ya, belum selesai gitu untuk belajar. Apalagi kita di UKM. Nah, yang saya senang tadi kenapa hanya disebut ibadah bisnis ini karena ketika kita tadi ada masalah lalu kita terjun di dunia usaha, ternyata itu menjadi bagian solusi juga.
untuk maisah rumah tangga kita. Kan wa asiruhunna bil ma'ruf itu bergaul pada pasangan hidup kita itu kan juga menafkahinya. Kan dari dulu dari Nabi Adam sampai nanti akhir zaman yang namanya laki-laki tulang punggung, yang perempuan tulang rusuk. Masih dipahami. Jadi saya waktu itu ya udah apa yang bisa saya jual tuh Pak Haji. Saya jual terbiasa. Nah, akhirnya buka satu warung, karyawannya 3. Hebat tuh, saya, istri dan anak gitu. Menurut orang hebat gitu kan. Padahal kita menzolimi istri. Nah sekarang alhamdulillah sudah punya 1 orang karyawan. Harapannya kan kita bisa kayak Ustadz Zulfadli, Pak Haji Muklis, teman-teman, kayak Pak Heri, sahabat saya, adik saya, buka ada 300 karyawan gitu. 1 orang aja kita udah senang. Itulah bisnis itu jadi ibadah. Kenapa? Karena membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Kalau dia punya anak 2, kalau punya istri 1 berarti 4 orang kan. Izin Allah lewat kita. Ini kalau sering-sering minum kopi ini memang bisa ini kopi herbal. Ini Buya ini jangan mancing-mancing singa tidur ini. Saya teruskan dulu nih, istri nonton juga di rumah nampaknya. Linknya udah dikasih tadi ya. Kalau herbal nih efeknya gawat ini. Baik, saya teruskan dulu ini. Jadi itulah jadi ibadah bisnis itu. Akhirnya Adinda, izin Allah keterusan sampai sekarang. Walaupun masih jauh dari amanah, tanggung jawab, tapi belajarlah hidup ini hanya sekali. Mudah-mudahan terus bisa memperbaiki diri, termasuk lewat perniagaan itu. Nah, artinya ini tersesat ke jalan yang benar gitu. Jadi kalau ada orang pelaku usaha sebenarnya dia tersesat ke jalan yang benar. Kan hebat juga ya. Jadi kalau bisnis itu kan mungkin Pak Haji Muklis itu pernah juga share kali. Bisnisnya jalan, yang punya bisnisnya jalan-jalan gitu. Ini kan tidak semua, kayak saya dosen kan masih terikat dengan waktu mengajar, mungkin juga penelitian, pengabdian masyarakat. Tapi ada masanya kita juga punya usaha yang kita bebas waktu gitu. Dan apalagi membuka lapangan kerjaan buat orang lain. Jadi walaupun awalnya itu bukan sebuah keinginan ya, tapi tepatnya adalah keterpaksaan. Jadi ada bisnis yang memang dipaksa gitu. Jadi kalau saya ngajar di kampus tuh, Buya, saya ngajar di kampus sederhana saja, misalnya pengantar bisnis. Saya mengajar di sekolah tinggi misalnya di swasta. Kalau mau nilai lulus misalnya ujian tengah semester, middle test atau final test, dia mesti punya bisnis, walaupun itu bisnis orang. Menjadi afiliat kan bisnis. Kayak Dewa Eka Prayoga kan afiliat gitu. Dia bisnis juga. Nah, kalau punya toko online orang udah banyak. Tapi memasarkan toko online orang nggak semua orang mau. Saya dapat apa? Makanya ada teman-teman tuh yang bisnis kurma hari ini sebelum Ramadan, kan ini Rajab, Syaban, Ramadan. Tapi dia udah curi start di bisnis toko online yang afiliat itu, Ustaz. Jadi kalau mahasiswa saya mendaftar jadi afiliat, dia sharekan toko ini, ketika ada orang transaksi dia dapat uangnya. Itu halal. Karena sifatnya wakalah, diwakilkan dia untuk memasarkan toko online. Kalau orang buka safikshophalalmart.com, hanya orang akses buka aja. Lalu ketika dia share dia nggak dapat apa-apa. Makanya yang penting teman-teman mahasiswa bisnis saja, saya bilang. Kan nggak perlu di HNI, modalnya kecil, bisa gabung 10.000, bisa 30K, 30.000. Bedanya dapat kartu apa nggak dapat buku gitu. Nah saya senang juga ketika kita kembali ke herbal tadi. Kenapa jadi ibadah? Itu di pabrik Purbalingga itu ada satu herbal namanya Extra Food. Itu yang kerja nggak boleh putus wudhunya tuh. Termasuk yang membuat minyak herba sinergi itu. Orang kenalnya di masyarakat minyak but-but kan. Kayak anak saya itu udah sunat rasulnya pakai minyak herba. Itu made in Indonesia banget, orang Indonesia dan pribumi, dan insya Allah orang soleh. Nah bahkan teman-teman yang di sana yang ada yang kerja di parlemen gitu, jadi wakil rakyat, itu saya dengar gajinya nggak diambil. Karena dari bisnisnya dia sudah punya passive income. Karena seharusnya begitu jadi wakil rakyat. Nah ternyata pabrik di Purbalingga itu mempekerjakan ribuan orang. Baru satu item produk loh Ustaz.
Belum herbal yang lain. Di HNI itu ada 69. Sekarang baru keluar namanya Pampers. Jadi orang belanja itu dapat cashback poin. Nah sebenarnya ini kan jadi, kalau kita bicara fikih muamalah kan jadi debatable juga. Tapi kalau saya sebagai pelaku usaha, ya kita kembali ke rujukan Dewan Syariah. Ini sederhana lah. Tadi saya bekam. Kalau tadi saya bekam, simpan Ustadz ya katanya. Untuk 4 kali bekam, nanti kalau kwitansinya disimpan 4 kali, yang kelimanya bekam dapat 50% gitu. Atau Ustadz punya dosmir cuci mobil, saya cuci kendaraan, ya kan? 5 kali cuci, yang ke-6 gratis. Nah, herbal di HNI jangankan 5 kali, 1 kali aja itu sudah ada cashback namanya poin. Jadi kan ini maaf ya. Jadi ada orang buka misalnya Syariah Mart gitu ya, jaringan saudagar Muhammadiyah Mart gitu. Tapi pastikan dulu produk herbalnya punya siapa gitu misalnya. Kalau punya Prancis misalnya, kita nggak perlu bangga. Tapi kalau di HNI kan produknya memang halal mart, itu produknya halal mart, paham ya? Artinya lapaknya dia punya, isinya dia punya gitu. Nah, jadi kalau Muhammadiyah buka tokomu, nah isinya itu memang produk-produk warga Muhammadiyah, airmu, itu boleh bangga. Jadi kalaupun namanya bagus banget gitu, Hamdalah Mart gitu ya. Tapi produknya produk siapa? Kalau tetap produk di luar Indonesia, apa yang kita banggakan? Nah kita kan mesti bangga. Jadi banyak the strong player ya, pemain kuat, terus karakter yang baik dan seterusnya, berangkat dari ibadah tadi. Tapi produk yang memang halal itu masih sedikit misalnya. 69 sekarang. Dari teh, kopi, sabun, dan sudah mulai hijrah produk. Persentase belum sampai 30% ya. Oh, Keseluruhan. ya kalau kebutuhan kita kan dari ujung kepala sampai ujung kaki manusia. Makanya tadi saya sependapat dengan Ustadz Zulfadli itu. Jadi kenapa ini jadi ibadah? Mulai dari produksi itu teorinya, kalau kita bicara teori Umar bin Khattab kan luar biasa itu, ya. Distribusi dalam Islam seperti apa, konsumsi dalam Islam seperti apa, semuanya jadi nilai ibadah. Nah, jadi saya beli sal di Jabar Rahmah, mungkin Buya juga bawa jemaah kan untuk umroh, itu made in Cina itu. ini sempat dia syahadat, ini masuk surga ini, iya kan? Kayak bola lampu lah, orang belajar tahsin gitu di masjid. Itu madeinnya kan madein orang luar kan, Philips gitu. Kalau kita yang buat Indonesia mungkin An-Nur gitu ya, cahaya gitu kan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang jadi terbantu kehidupan orang. Jadi bisnis is life. Bisnis itu kehidupan. Kalau nggak ada bisnis nggak ada kehidupan. Jadi karena dia mengakomodirkan kebutuhan orang, jalur transportasi, kesehatan, pendidikan dan seterusnya. Jadi ibadah. Cuman ada juga orang yang memang melakukan kecurangan. Makanya konteksnya kembali ke Al-Quran, ya. Jadi di samping zatnya, caranya ya, pengelolaan. Ya, caranya. Jadi memang kalau banyak orang yang kayak di industri herbal ya, kembali ke herbal, itu luar biasa. Jadi ada ribuan orang yang bekerja, ya. Mulanya kan home industry kan, home industry. Jadi begitu dia sudah membesar, dia jadi manufaktur pabrik gitu dan seterusnya. Dan sehingga semakin banyak kan masyarakat itu mendapatkan akses produk-produk herbal yang berkualitas dan mudah mendapatkannya. Nah ini kan yang kita harapkan gitu mungkin. Luar biasa ya. Berarti sejarahnya dimulai dari kepepet sebenarnya. Jadi perlu juga ya kepepet itu. Jadi saya berharap kalau ada yang di PHK gitu ya jadi kepepet. Cuman kita kan berharap juga mudah-mudahan menjadi karyawan itu juga baik. Nah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan perlu juga upgrade dari karyawan akhirnya pemilik usaha kan begitu. Itu yang baik. Jadi kalau ada di masa pandemi ini saudaraku yang kemudian di PHK, itu bukan akhir cerita perjalanan hidup kita. Nah, jadi
Iya, boleh jadi itu awal kesuksesan. Kan Menteri Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno kan juga awalnya di PHK ya, dan seterusnya. Nah, sehingga ketika ada pemutus hubungan kerja, boleh jadi ini jalan. Jadi sedikit nih Bu ya. Saya sebagai dosen kan kadang meneliti. Ada satu nama penelitiannya itu Stephen. Nah, ini maaf ya. Saya melihat penelitian ini simple, akurat dan aplikatif. Misalnya saya taruh jari saya di belakang ini. Jari ini. Kan orang kalau ditanya, "Kamu siapa?" "Saya Abi Yudi." Panggilan keren kan? Di kampus kan Abi. Kadang pengen juga manggil mereka Umi kan gitu. Nah, ini pengaruh kopi herbal juga itu. Nah, jadi saya bilang ya coba dites Stephen. Jadi ada sensing, ada introvert, extrovert, insting dan seterusnya. Ada orang, ini maaf ya, dipaksa orang tuanya karena habit tuh jadi pegawai, paham ya? Jadi kuliah yang tinggi, kemudian cari nilai yang tinggi, IPK yang tinggi, lalu cari pegawai. Nauzubillah kalau sampai riswah, nyuap, kan gimana dosanya tuh? Paling dinikmatinya sampai menjelang pensiun aja kan? Nah, ternyata ada tes itu yang menunjukkan orang mungkin kenal ya sama IPO. IPO itu kan dulu otak kanan. Setelah di tes Stephen itu dia otak kiri. Ternyata. Namanya sensing introvert. Dia jago di produk. Ternyata dia brand British Propolis sekarang ribuan tuh. Karena ternyata kecerdasan otaknya dengan drive-nya itu memang dia jago di produk orang ini. Artinya ini cepat mengungkit keberhasilan seorang. Jadi tidak semua anak kita itu harus jadi karyawan. Setelah dia tahu, kan nikmat Allah tuh ya. Buya jenis kelamin, golongan darah, itu baru 2/5 kita hamba Allah. Sementara Allah berikan kita kecerdasan otak yang berbeda. Dengan Pak Muklis, karyawannya nggak boleh marah. Dia misalnya intuiting atau thinking ya, thinking. Orang teknik kan, kalau iya, enggak. Semuanya terhitung kan, cash flow-nya jelas. Kalau apa ya pecat udah gitu aja. Beda dengan saya orang feeling gitu kan. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa manfaatkan untuk hal-hal. Oh, saya ini di jalur apa? Oh, ternyata saya ini di marketing. Oh, saya ini di manufaktur yang buat produk dan seterusnya. Nah, ini yang kurang banyak digali tuh ya oleh generasi muda kita. Jadi hanya sekedar gelar, sekedar kemudian ya kuliah. Ternyata banyak juga orang yang nggak kuliah yang lebih hebat gitu. Makanya di Google tuh kan sekarang nggak perlu tanya kamu sarjana apa. Google hanya tanya kamu bisa apa. Iya, kompetensi kan. Nah, gitu. Mungkin itu. Masya Allah, ini kita dapat ilmu baru lagi ya. Bahwa ya mungkin ini yang terlupa ya. Bahwa setiap manusia itu punya potensi yang berbeda-beda. Potensi. Cuma cara menelaahnya ini yang selama ini mungkin kita belum ngeh gitu kan. Nah, mungkin nanti ada sesi khusus kali ya. Alhamdulillah izin Allah pas lewat forum ngobis ini. Jadi nggak selamanya tamat kuliah itu mesti jadi karyawan. Jangan-jangan justru talentnya itu di bisnis. Begitu dia terjun bisnis, awalnya jadi antar-antar atau apa, justru dia akan lebih cepat dengan bisnisnya daripada nanti jadi pegawai lalu melakukan hal-hal yang tak pantas kan, karena itu bukan passionnya gitu. Nah itu. Ya, passion itu hal yang paling penting banget waktu kita memulai usaha ataupun bisnis ya. Karena kalau tanpa passion kayaknya apa yang kita lakukan tuh kayaknya nggak tentu arah gitu kan. Ya maaf saya tambahkan, itulah kalau minum kopi herbal ini bawaannya mau ngomong aja ya. Iya nggak apa-apa. Jadi kalau saya kan feeling nih ya. Setelah di tes Stephen, feeling extrovert lagi. Jadi itu memang suka berteman gitu. Kalau di bisnis tuh memang seperti kalau ada dua pilihan kan, kita mau produk ini barang atau jasa. Maka bagusnya di jasa, karena dia feeling ya, empati ke orang. Berarti bisnisnya tour and travel, berangkatkan orang umroh misalnya, begitu. Wisata syariah atau apa gitu. Nah, mungkin Ustaz Zulfandi di produk gitu. Nah ini kan harus dicari, karena ada namanya stupid cost, biaya kebodohan. Saya tahun 95 itu Unri, Paperi, Bu ya.
terus kuliah setahun IPK saya 0,57 gitu. Saya kuliahnya mau ngapain gitu? Ya nggak tahu arahnya kemana. Artinya bukan gue banget gitu. Tapi setelah megang bisnis konsultan misalnya atau jasa atau apa, ternyata kita menikmati itu. Nah, mahasiswa itu sebaiknya karena saya akademisi, jangan terjebak hanya kurikulum standar saja, tapi kita mesti cari pembelajaran informal seperti di Ngobis, kemudian di jaringan Saudagar Muhammadiyah, masih banyak lah forum-forum itu ya. Nah, mudah-mudahan nanti JNE juga memfasilitasi gitu ya, dan yang lain-lain. Saya yakin kalau dengan sinergi itu bahasanya tuh muawanah. Jadi kita sudah saling bahu-membahu. Jadi zaman sekarang ini memang yang konsep ta'awun itu yang harus kita hidupkan. Dipercepat generasi muda itu, Ustaz, kira-kira maksud saya. Jangan terlalu lama menikmati ya hal-hal yang seharusnya nggak dia biasakan, tapi keluarlah dari itu ya, apakah namanya out of box itu. Yang penting dia bisa menemukan jati dirinya gitu. Ini karpet merah lah setelah dia tahu saya ini sebenarnya di mana gitu ya. Jadi enggak, maksud saya begini, tidak semuanya ya alumni perguruan tinggi itu negeri maupun swasta seharusnya tidak semuanya harus jadi pegawai, enggak. Justru di Indonesia yang mungkin Pak Haji Muklis kita pernah diskusi, mungkin dulu awal-awalnya itu di bawah 1%, kalaupun naik 1% mungkin 2% gitu, belum terlalu banyak. Sementara Indonesia ini kan izin Allah, mudah-mudahan negeri yang sumber daya alamnya luar biasa, potensi-potensinya juga luar biasa di sini. Tinggal siapa yang mengelola dengan peran yang tepat dan menempatkan orang pada peran yang tepat itu. Bahasanya the right man and the right place lah, kira-kira gitu. Berarti memang perlu nih kita mengenali diri kita, Iya. supaya kita benar-benar berada di tempat yang benar. Apakah kita bisnismen atau kita profesional? Ya, kalau kita bisnismen itu bidangnya juga banyak kan? Iya. Nah, itu juga tidak sembarangan. Iya. Oke. Bagaimana nih Buya terkait masalah tadi? Saya narik tentang kepepet ini, Buya. Saya rasa hal-hal ini gimana ya? Karena kepepetnya dia jadi bisnismen, apakah itu seperti itu atau kita memang harus dari awalnya berbisnis? Nah, gimana nih Buya? Tanggapan Buya? Memang luar biasa sekali kalau memang dengan seorang dokter ini banyak ilmu yang kita dapat. Ya. Lalu memang dari sisi lain seperti kehidupan kami, dibilang kepepet bisa kepepet, dibilang tidak kepepet juga tidak. Kenapa? Kondisi. Karena Rasul itu kan meninggal lahir dalam keadaan yatim. Lalu yatim piatu. Dari ibu asuh ke ibu asuh yang lain. Lalu baru harus cari makan sendiri sebagai pengembala. Ini bisa menjadi latar belakang ini menyebabkan seseorang itu memiliki mentalitas pekerja dan mentalitas pejuang, mentalitas pebisnis, petarung. Nah, ini cikal bakal. Kami 12 orang kakak beradik. Ayah gari masjid, ibu tidak kerja. Nah, sekarang sebanyak itu mau makan apa? Nah, pada dalam masa-masa seperti itu, ayah punya jiwa pedagang kampungan. Caranya gimana? Dia beli buah, lalu kami jual buah. Ada misalnya pacu kuda, cross, atau kereta, dulu kan sepeda, kami jualan kakak beradik. Berempat, berlima, ya kan? Nah, sampai kami ke terminal juga jualan. Pokoknya apa yang menjadi musim waktu itu kami jualan. Kacang kami jualan, karet kami jualan. Ternyata saya baru merasakan sekarang setelah membaca bukunya Pak Azrul Tanjung, yang pengantarnya Pak Khairul Tanjung. Ternyata kalau kita ingin jadi pebisnis, dari kecil anak itu sudah dikenalkan dengan dunia bisnis atau dunia perdagangan. Kami mayoritas tamat kuliah minimal S1, tapi rata-rata jadi pebisnis. Ternyata mental yang sudah dibina waktu kecil ternyata berbekas sekali. Dari kondisi seperti itulah kami
Bahkan di sekolah jualan terus, di sekolah kerja terus. Jadi semua kami itu kakak beradik mempunyai suatu keahlian dan mempunyai suatu kemauan untuk berjual dan bikin sesuatu. Kakak saya yang paling besar menamatkan sekolahnya dengan jahitan. Kalau tidak ada belanja. Abang yang di bawah saya itu ngukir. Kalau tidak ada belanja. Saya juga belajar ngukir. Kalau tidak ada belanja. Nah, baru setelah itu adik-adik di samping dari orang tua kita juga bantu. Tapi ternyata pola itu membentuk watak dan karakter kami menjadi pekerja, petarung. Nah, di sanalah dapat suatu kesimpulan bahwasanya setelah saya baca buku ternyata memang harus dikenalkan semenjak kecil. Jadi makanya saya berpikir sekarang pendidikan Indonesia ini harus berbasis entrepreneur di samping berbasis karakter itu. Itu yang saya suka. Karena memang saya lihat negara-negara maju memang dia melihatnya kemampuan, kompetensi. Ya kan, dia tidak pedulikan tamat apa. Tapi setelah dites dia mampu apa tidak. Ini yang luar biasa. Kita lihat Jepang, kita lihat Singapura. Mereka kalau tamat pendidikan beda dengan orang Indonesia. Kalau mereka tamat pendidikan, urutan pertama yang dia pesan sama anaknya, kamu bikin usaha apa? Kamu harus jadi bos. Jadi cita-cita utamanya itu jadi bos, buka usaha. Kalau tidak bisa kamu jadi bos, maka kamu harus bekerja dengan keahlian. Sehingga kalau ahli itu gajinya kan tinggi gitu. Kalau tidak bisa baru yang ketiga, kamu tenaga yang dibutuhkan sehingga bisa transaksi penghasilan. Baru yang keempat pencari kerja. Pilihan terakhir. Nah, kenapa di Indonesia kok pencari kerja? Ternyata latar belakang negara yang memang tidak punya sumber daya alam, ya kan? Negaranya kecil, orangnya kecil, ternyata dari latar belakang itu memiliki semangat juang yang besar. Makanya mereka itu kalau kalah bunuh diri mereka, ya kan? Coba. Nah, kita kan tidak mencontoh bunuh diri, semangatnya itu. Nah, sebenarnya itu kata kuncinya memang di sana. Indonesia ini kaya raya, sumber daya alamnya luar biasa, sumber daya alam manusianya sebenarnya luar biasa saja. Cuma sekarang sumber daya alam Indonesia dan sumber daya manusianya kerja itu asingnya, itu yang bahaya. Kenapa? Terbiasa dengan zona aman dan nyaman. Sekarang negara luar melirik apa? Pertanian Indonesia. Makanya waktu ikut webinar kemarin nasional, bahkan Menteri Perekonomian berbicara itu, andaikan Indonesia ini mau kembali memberdayakan sumber daya alamnya, termasuk herbal tadi, maka Indonesia ini akan keluar dari krisis. Cuma sekarang yang memberdayakan sumber daya Indonesia siapa? Kan dari luar. Pekerjanya, tenaga ahlinya orang Indonesia. Jadi sebenarnya etos kerja yang bermasalah. Nah, andaikan etos kerja umat Islam atau masyarakat Indonesia luar biasa, jelas di negara yang kaya, sumber daya alamnya bagus, sumber daya alam manusianya bagus. Kalau dia punya etos kerja yang tinggi, udah pasti terbaik untuk khairat ummatin ukhrijat linnas. Sekarang etos kerja yang bermasalah. Dia ragu-ragu di dalam langkah. Kita lihat bagaimana memang Rasul itu, kita ambil salah satu kenapa Rasul itu sukses dalam bekerja dan berbisnis. Pertama, yang dilihat orang dalam bisnis pertama kali itu apa? Kejujuran. Wa kunu ma'as-shadiqin. Sekarang ini jujur sama kita sama orang lain. Kemana kemana belanja ke orang kita tidak jujur. Coba kalau ke sebelah jujur, coba. Ini jujur mereka yang dapat. Padahal umat Islam mau jujur enggak? Rasul sukses di situ. Al-Amin, dipercaya, sehingga jangankan Muslim, non Muslim saja, pedagang Yahudi saja sangat memuji berbisnis dengan Rasul. Sekarang orang curiga bisnis dengan kita. Padahal udah ustaz coba. Apalagi Muslimnya biasa-biasa saja. Yang kedua, keunggulan Rasul di mana? Ramah. Wajah cerah, senyum manis, perkataan menyenangkan. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Rasul itu kan dalam berhadapan dengan konsumen itu melayani orang, wajah selalu cerah, senyum selalu gampang dikeluarkan, sapaan menyenangkan. Coba. Kita wajah masam, coba. Senyum susah dikeluarkan, perkataan menyakitkan, pantang tersiksa.
Coba bertentangan dengan perusahaan-perusahaan besar itu yang diajarkan. Gimana cara mencerahkan wajah, gimana memaniskan senyum, bagaimana sapaan. Coba. Bedanya warung kopi biasa dengan kafe mahal itu apa? Lain pelayanan. Ada pelayannya yang cantik, yang ganteng, yang senyum. Coba minum apa bang? Apa yang terbaik? Coba. Padahal yang 10.000 ada, pinginnya yang 56.000. Coba. Kenapa? Karena ada yang berwajah cerah, yang berwajah ganteng, dengan sapaan yang menyenangkan. Mas, duduk di sini mas, segala macam. Coba. Ini sapaannya. Kenapa tidak kita berikan itu? Islam mengajarkan. Lalu masalah keahlian, ya kan? Huwa ansya'akum minal ardh wastamarakum fiha, sebagai pemamur. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila, betul-betul ahli melakoni pekerjaan ini, tidak coba-coba. Jadi saya kembali ke Jepang. Jepang itu sangat-sangat tidak suka orang yang melakukan kerjaan kalau dia tidak ahli. Jangankan tidak ahli, alat yang tidak pantas saja, harusnya kuncinya 14 lalu dipakai kita misalnya tang atau nomor yang lain, marah sekali, harus yang pas. Nah, coba. Ya kan, betul-betul melakoni apa yang memang menjadi barang utama kita. Memang ahli. Saya memang ahli di kayu ini, memang ahli saya. Bahkan bukan dokter lagi, profesor saya kalau sudah di ahli ini. Dari jauh saya tahu di kayu kelas berapa ini. Ya, sudah tahu saya. Nah, lalu juga seperti yang dikatakan oleh Saudi, servisnya. Ta'awunnya, servisnya menyenangkan. Coba, Rasul senang memberikan hadiah. Senang memberikan hadiah sesuatu yang menyenangkan secara halal, ya kan? Nah, bagaimana walaupun hanya air putih, walaupun hanya tempat duduk, walaupun hanya tempat parkir, orang tersanjung, ya kan? Sapaan, ayo Pak Haji, di sini duduk Pak Haji, ini air putih Pak Haji, ini ada makanannya, dinikmati. Coba, tersanjung enggak? Enggak belanja jadi belanja jadinya. Lalu kenapa tidak kita punya itu? Nah, apalagi yang terakhir kembali kepada rasa. Rasul itu memang keunggulannya, kalau yang bekerja atau berhubungan kerja dengan dan berbisnis dengan beliau ingat nama. Oh, ini Eri ini. Ah, ini Ustaz Yudi ini. Ah, ini Ustaz Sarullah. Coba. Datang, bahkan penelitian mengatakan orang kalau diingat namanya Ustaz Yudi. Iya, Pak Eri, Saiful. Ini tuh kan ada nilai tambah. Ini kadang-kadang orang sudah mengingat kita, siapa ya, di mana jumpa ya? Nah, coba, ya kan? Ya. Itu ternyata dalam penelitian itu akan menyebabkan daya tarik yang sangat tinggi sekali. Ternyata Islam luar biasa sekali, karena imannya, karena ibadahnya, karena jiwa agamanya, kita saling memang keterkaitan di sana. Jadi luar biasa sekali sebenarnya kalau kita kembali ke konsep Islam, dipastikan umat Islam adalah terbaik. Kenapa? Karena contoh Rasul tidak mungkin salah. Dari Allah tidak mungkin salah. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang disampaikan Rasul sudah pasti benar. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi luar biasa. Jadi memang orang-orang seperti Dr. Yudi ini luar biasa sekali, memang harus dilestarikan ini. Saya kira itu. Di perguruan tinggi, ya. Mata kuliah kewirausahaan ini memang menjadi MKDU. Jadi perawat pun mesti belajar entrepreneur. Jadi ada namanya home care. Jadi ada namanya pelayanan kesehatan ke rumah. Bidan-bidan pun belajar entrepreneur. Teman-teman di Pisipol dulu ya namanya ya. Dan di mana-mana sekolah pengembangan jiwa entrepreneur. Ya. Cuma karena saya S1 kan tidak cocok ngisi untuk S2, S3. Ya. Cuma saya sembunyikan aja S1 saya. Jadi kembali ke industri herbal tadi Bu ya. Ini terkait dengan pelayanan, saya setuju itu. Ya. Kalau bicara service excellent tuh, ya. Islam kan udah lama ngajarin. Jadi kalau ada di rumah sakit dengan keep smile gitu, di hotel ya keep smile, Rasul nggak tersenyum sekali aja turun wahyu kan, abasa wa tawala gitu. Nah ternyata di era digital dan revolusi 4.0 ini, itu pelayanan yang disebut pelayanan prima itu bukannya sekedar ramah senyum, tapi di database. Kenapa Google itu mahal sekarang? Karena dia punya database. Begitu kita daftar email, dia kan punya kita. Mungkin dia akan tegur lewat email. Saya ada bukunya pelayanan maksimal ala Rasulullah. Ya.
Jadi maksud saya, kalau ada yang bertransaksi, misalnya di JNE, kan sudah punya customer itu, kan punya itu nomor handphonenya, punya ini dan itu dirawat. Jadi database ini bukan hanya waktu orang jualan aja. Kalau perlu tahu kita tanggal lahirnya, kita sapa dia, kita tegur dia. Kan orang senang dibahagiakan begitu. Nah itu kan warisan Rasulullah. Ya kan, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Setiap kebaikan itu balasan kebaikan. Jadi ada berapa pilihan orang datang ke toko, kenapa ke kita? Karena kita sampai ke maintenance-nya itu ke database. Makanya di HNI, di herbal yang saya ikutin itu ada kalau nggak salah namanya di CRM itu real time. Walaupun mungkin jawabannya itu disiapkan ya, record. Jadi assalamualaikum, langsung jawabnya waalaikumsalam warahmatullah. Apa yang saya bisa bantu pak? Kan ini by system. Tapi orang sudah merasa dilayanin gitu. Misalnya ini bonus saya belum cair bulan ini misalnya. Ini ada ya responnya cepat. Nah, itu kan walaupun bisnis herbal tapi dia sudah dari rumah tapi sudah mendunia dengan sistem yang dibangun. Bisnis itu kan bukan hanya ide juga ya, tapi juga membangun sistem ya. Nah, itulah bahasanya dalam Islam tuh profesional ya, iskon ya. Nah, jadi kalau kita ini gagal jadi orang kaya, sahabat Nabi itu gagal jadi orang miskin gitu. Karena mungkin proporsionalnya dan kemudian niat dia berbisnis itu bukan hedonisme ya, hanya untuk kebutuhan di dunia saja. Nah. 9 pintu, 10 pintu rezeki, 9-nya kan dunia bisnis nih. Harusnya yang paling pintar itu kan yang 9. Lalu kenapa di Indonesia ini kalau dia pintar itu jadi guru dan dosen? Lalu kalau dia kurang pintar sedikit jadi orang kantoran atau politisi. Tidak pintar baru jadi saudagar. Masa yang tidak pintar disuruh mikirin yang 9 ini gimana? Ini kan mindset yang salah ini menurut saya. Ini menurut saya Yudi gimana nih? Perlu tidak dirubah mindset itu bahwasanya kalau dia paling pintar, cita-citalah buka usaha atau jadi bisnismen. Baru yang berikutnya, baru yang ini. Gimana menjawabnya Ustaz Yudi ini? Luar biasa nih. Harus dijawab ini dokter. Jawabnya dengan kisah. Nah, the true story. Jadi ada wanita yang mau ambil air itu nggak bisa dapat air karena nggak ada dirham. Kalau dulu kan mata uangnya dirham. Yang ngosain sumur ini kan namanya Yusuf, orang Yahudi. Saya nggak ada duit, uang saya nggak ada. Tapi anak saya sakit, mungkin dehidrasi gitu. Ya nggak urusan saya, kata orang Yahudi ini. Cerita ini sampai ke Rasulullah. Nah inilah fundamental yang kita sebut. Ini bagian leadership. Jadi sahabat itu berbisnis bukan hanya untuk kenikmatan dunia. Karena ada di atas tanah, ada di bawah tanah. Nah di Islam itu diajarkan kita untuk mempersiapkan bekal untuk di bawah tanah. Sampai berakhir pada surga. Makanya kalau kita dengar ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu tidak akan sampai pada kebaikan sempurna. Yang nangkap ini semuanya. Tapi saudagar Utsman duluan. Gitu ya. Ini cerdas kan, nyinggung cerdas, gitu kan? Itu propertinya nggak dikasih sama Yahudi. Ya orang udah aset kan, bagi passive income. Tapi kata Utsman bilang tuh separuh lagi gitu. Nah Yahudi ini akhirnya mau gitu nyerahkan, saya tetap masih dapat separuh. Dia bilang nanti bilang ke tuan kamu ya, ini yang konglomerat, dia kaget, dia mau beli sumur, dia akan untung kalau jual ini air. Ibarat kita pam lah, meterannya dia separuh, Utsman dapat Separuh bisa jual aset, separuh masih untung. iya, kata Yahudi itu dia akan untung. Rupanya salah. Ini bisnis itu tidak semata-mata untuk kebutuhan dunia kita aja. Ya semuanya nggak salah, pakaian, mobil, dan tapi ingat walal akhiratu khairul minal ula. Makanya jadi konsep ibadah kan. Orang pakai herbal orang sehat, minum kopi ini orang jadi sehat kan ibadah. Nah jadi kata kata utusan Utsman nanti saya sampaikan. Dia lupa cerita ini tadi, sumur ini kan akhirnya diwakafkan. Makanya rekening yang paling tua di atas muka bumi kan rekeningnya Utsman bin Affan. Sampai sekarang. Cari aja akun di bank rekening mana ya. Rekening Utsman. Dan itu benar, bukan dibuat-buat. Karena akadnya kan wakaf. Nggak boleh disalahgunakan gitu ya.
Jadi kata Usman nanti bilang kalau masyarakat butuh air ambil aja free, gratis. Akhirnya pas Yahudi jaga nggak untung lagi kan gitu. Itulah pebisnis yang cerdas itu. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Sederhananya begini, membangun fundamental. Saya mungkin baru teori aja, susah juga gitu. Sahabat itu, masya Allah ya, jadi rindu sama sahabat ya. Mereka itu boros dalam sedekahnya, tapi sederhana dalam hidupnya. Kenapa orang terlibat riba hari ini? Karena justru terbalik. Dia ingin terlihat kaya, padahal belum kaya. Sehingga mobilnya riba, rumahnya riba, padahal belum kaya. Sahabat itu udah kaya. Bukan kaya daripada kemampuan. Kaya beneran dengan terlihat kaya kan beda tuh Bu ya. Beda itu. Kalau sahabat itu memang kaya, sehingga dia berwakaf ini dan itu. Sehingga gratis kan airnya, begitu Yahudi jaga, nggak ada yang beli itu. Berarti yang kaya itu yang memang yang mampu berbagi ya. Ya, orang nyebutnya charity lah sekarang. Kalau di undang-undang kita namanya corporate social responsibility. Mewahnya kalau baru untuk diri belum kaya. Itu 100% loh Usman berikan, bukan 2,5%. Jadi syarat mau kaya itu memang harus berbagi. Kan gitu ya. Kan kalau nggak salah manusia ini kan banyak berkeluh kesah. Ya kan? Innal insana khuliqan haluan. Ya, jadi siapa yang nggak keluh kesah itu? Ilal musallin, orang yang sholat. Yang kedua orang yang sedekah. Pebisnis harus punya prinsip ini. Jadi akhirnya properti ini dikuasai oleh Usman, dan itu nilainya tidak berkurang sampai detik ini. Makanya wakaf itu saya juga membranding diri saya, tapi belum pantas. Mudah-mudahan suatu saat. Kalau sekarang di jaringan Daipreneur namanya Daipreneur. Suatu saat semoga wakafpreneur. Jadi semakin banyak seorang pebisnis yang berwakaf sebelum dia wafat gitu. Karena dunia ini penuh risiko. Diasuransikan mobilnya. Saya tidak bicara hukumnya kan. Tapi orang takut risiko dunia. Bagaimana dengan risiko akhirat? Negitasi risiko akhirat. Maka caranya gimana? Dia mesti wakafkan itu. Seperti almarhum ayah. Mungkin dia sudah banyak membantu rumah-rumah yatim piatu, tidak tahu kita. Amalan dia tahu kan? Dan seterusnya. Nah maksud saya, tadi kan bicaranya tentang cerdas tadi. Nah sahabat-sahabat itu ternyata memang cerdas karena akrab dengan Quran. Yang kedua ya memang mau berbagi itu. Ya walaupun ada yang mempermasalahkan 10 pintu rezeki itu diantaranya 9 niaga, katanya hadisnya doif. Yang penting secara kemanfaatan bisnis itu memang luar biasa. Coba nggak ada orang bisnis kopi. Masa saya tanam dulu kopinya, lalu saya panen sendiri, saya jemur dulu sampai kapan? Sekarang masya Allah tabarakallah, semua orang mempermudah hidupnya gara-gara ada pelaku bisnis. Makanya pemerintah harus memudahkan ini. Kalau rumit jalur birokrasinya dipangkas, kalau izin-izinnya sulit dipermudahkan, agar memang banyak orang yang mudah untuk membuka bisnis, terutama UKM. Makanya bisnis itu memang memikirkan orang banyak dan saling tolong-menolong. Dan tolong-menolong, insya Allah. Baik, terima kasih. Allahu Akbar. Memang kalau bicara sama ustadz-ustadz yang pebisnis nih, ini kita nggak hanya dapat ilmu tapi berkahnya dapat gitu. Nah, jadi teorinya di sini, uangnya di sini. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Nggak kerasa nih udah jam 6 ya? Ya, berarti mungkin tadi yang saya ingat dari Buya adalah Cerdas tadi ya. bukan, mental berbisnis itu perlu disentuhkan sejak kecil. Jadi mungkin secara nggak sadar di saat kita anak-anak ya, yang saya pahami itu anak-anak itu setelah umur 4 tahun itu dia sudah long term ingatannya. Kalau di bawah 4 tahun tuh masih short term, jadi dia nggak akan ingat. Nah ternyata Buya sekakak beradik 12 orang ya, itu semuanya pernah disentuhkan dengan berbisnis, berdagang lah. 8 orang jadi pedagang. 8 orang. Bukan 8, 10 jadi pedagang. 10 jadi pedagang. Kawinnya pedagang juga. Masya Allah. Nah, berarti itu bukan teori lagi, ini real. Iya. Udah kejadian. Jadi tinggal kita kombinasikan dengan yang tadi Abi Yudi sampaikan bahwa setiap orang itu punya potensi masing-masing. Berarti kalau
dari secara kekuatan otaknya sudah jelas dia itu pebisnis, kenapa tidak disentuhkan dengan hal-hal berbisnis? Semoga insya Allah akan jadi saudagar yang soleh ya, insya Allah. Oke, mungkin di akhir minta sedikit lah dari Abu Yudi ini untuk para saudagar yang sudah eksis ataupun yang mau jadi saudagar, apa nih ya pesan-pesannya supaya kita bisa menjadi saudagar yang syariah lah insya Allah. Mungkin sedikit ini untuk closing sebelum kita tutup. Ya. Jadi nilai-nilai bisnis itu kan luar biasa ya, karena dia adalah ibadah, bisa buka lapangan kerja dan lain sebagainya. Jadi kita berharap juga dunia usaha, dunia bisnis ini mudah-mudahan semakin meningkat. Di saat pandemi ini justru orang melihat ini saatnya saya akan berbuat gitu. Kalau di PHK kan nggak mungkin mempertahankan hidup tanpa kita harus kemudian berubah. Jadi bukan saatnya juga orang yang di PHK itu berdiam diri. Ya, saatnya juga mungkin memulai bisnis itu. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, kalau ada dua pilihan menjadi soleh kaya atau soleh miskin, maka pilihlah menjadi orang soleh kaya. Karena kita mesti banyak ya yang kita lakukan, PR besar yang kita lakukan, mungkin membuat pesantren, rumah tahfiz Quran, mendirikan masjid, yang membantu mahasiswa yang nggak mampu membayar uang kuliah dan seterusnya. Nah, kita ingin peran-peran ini dimainkan oleh para saudagar. Kita ingat dulu Serikat Dagang Indonesia, kita tahu saudagar Nusantara, Kiai Jamat Dahlan, Hasyim Asy'ari, mereka ulama sekaligus mereka adalah saudagar yang justru dakwah itu dibantu dari uang-uang saku mereka gitu. Sehingga kita lihat bagaimana perkembangan yang luar biasa gitu di tanah air. Ada rumah sakit Muhammadiyah, sekolah dan seterusnya, itu kan ulama yang sekaligus juga adalah saudagar gitu. Yang mereka memahami konteks jihad ekonomi, jihad harta. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah itu. Terima kasih. Semoga kita semua Allah takdirkan menjadi muslim yang soleh, dermawan sebagaimana sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih. Masya Allah, insya Allah ini jadi pesan yang akan kita kita praktekkan lah. Nah, ini sedikit dari Buya untuk akhir kata Buya untuk sahabat-sahabat ngobis. Ya, sebenarnya hidup ini memang pilihan. Menjadi yang terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Karena pada dasarnya manusia ini Allah berikan potensi dasar kan sama, hati, pikiran dan fisik. Sekarang bagaimana kita membina hati, membina fisik dan pikiran kita, sehingga itu yang membedakan seseorang itu bisa memilih yang terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Lalu kalau memang bisa memilih yang terbaik, kenapa yang biasa? Kalau bisa memilih kaya, kenapa harus miskin? Nah, lalu kenyataannya memang dari 10 sahabat itu kan 9-nya saudagar kaya raya, satu yang kaya. Lalu waktu saya tanya kepada Pak Khairul Tanjung, kenapa umat Islam di Indonesia yang mayoritas ini banyak yang miskin? Lalu jawaban beliau itu mengagetkan saya. Umat Islam ini sunnahnya sholat, puasa, haji, pakaian dan jenggot, tapi tidak sunnah dalam bekerja dan berbisnis katanya. Saya kaget juga kan. Jadi sebenarnya itu karena memang di dalam ibadah, bahkan dalam akidah kita disuruh memang orang yang betul-betul disiplin waktu, disiplin aturan, disiplin keilmuan, lalu memang fokus dalam sesuatu sehingga menjaga kebersamaan. Kita mayoritas lalu ketinggalan, ini tidak pantas sekali. Berarti ada apa? Jadi memang pemahaman yang harus diluruskan, lalu etos kerja yang harus ditingkatkan, dan memang segala sesuatunya itu memang harus diberikan pembelajaran dan harus diberikan latihan sehingga apapun yang dilatih akan menjadi yang terbaik. Hati dilatih dengan ibadah jadi tajam dia. Otak dilatih dengan membaca jadi berilmu dia. Fisik dilatih dengan olahraga jadi kuat. Jadi kata kuncinya umat Islam di Indonesia ini perlu latihan mencari yang terbaik, karena pada dasarnya
hidup itu adalah pilihan, menjadi yang terbaik di atas rata-rata atau biasa saja. Saya kira itu. Jadi jangan pernah menyalahkan nasib, namun nasib itu ada yang bisa kita pilih, ada yang memang tidak bisa kita pilih. Kalau kehidupan kaya atau miskin, dan itu bisa kita pilih. Saya kira itu. Masya Allah, alhamdulillah, ini luar biasa nih. Hari ini berkah semua, ilmunya insya Allah berkah semua. Kopi herbal. Pengaruh kopi herbal. Jadi pesannya adalah mulailah untuk beralih ke herbal ya, Oh iya, siap. supaya bisnis kita makin lancar ya. Amin. Insya Allah, amin. Oke, mungkin saya nggak perlu nambahin lagi. Saya cuma mau bilang bahwa alhamdulillah acara Ngobis setiap Selasa ini bisa terselenggara ditaja oleh jaringan Saudagar Muhammadiyah Riau dan juga jaringan Daipreneur Riau, yang selanjutnya juga didukung oleh Luxury Furniture, Siaga Fashion, Ayam Lingkung Unimas, Tokomu.id, Syafiq Shop, dan JNE. Semoga acara ini bermanfaat. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.